Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Prastio, NIM 21110202018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar, mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen kita, Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan. Biasanya dalam bentuk situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Sumber-sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Pesan merupakan informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai, dan data. Orang yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengelola, dan penyaji data. Bahan yaitu sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini disebut sebagai media atau software atau perangkat lunak. Langsung saja, fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu A. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitis yang sifatnya konkret. B. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang kelima, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan. A. Meningkatkan kemampuan sumber belajar. B. Penyajian informasi dan bahan secara konkret. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Selanjutnya, manfaat sumber belajar. 1. Memberikan pengalaman belajar secara langsung dengan lebih konkret kepada peserta didik, misalnya dengan melakukan kunjungan ke objek-objek wisata seperti kebun binatang, pelabuhan, candi, dan sebagainya. Kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung, misalnya denah, sketsa, foto-foto, film, dan sebagainya. Ketiga, menambah dan memperluas cakrawala yang ada di dalam kelas, misalnya buku-buku, teks, film, narasumber, majalah, dan lain-lain. Yang keempat, memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misalnya buku-buku bacaan, ensiklopedia, dan majalah. Yang kelima, membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup mikro maupun makro. Yang keenam, memberikan motivasi. Dan yang ketujuh, merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, berkembang lebih jauh. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi, agar dapat mempermudah seorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Fungsi sumber belajar yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas komponen sumber belajar diantaranya yaitu komponen yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Komponen yang kedua yaitu bentuk format atau keadaan fisik sumber belajar. Dan komponen yang ketiga adalah adanya pesan atau moral yang dibawa oleh sumber belajar. Dan yang komponen yang keempat yaitu tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Manfaat sumber belajar adalah dapat memudahkan para pendidik atau orang tua
untuk melakukan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar, agar peserta didik dapat lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran yang telah diberikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.